parametrik. Sedangkan di non parametrik caranya lebih simpel, tidak pakai asumsi-asumsi. Tapi ya harus dipelajari. Arong SKS so arep mau macem-macem ya ora tekan kan gitu. Tapi setidaknya saya menunjukkan alamatnya kemana harus pergi ke statistika non parametrik. Oke, sudah kumpul lebih 1 menit. Oke, kita mulai saja ya. Ya. Pak, Bu, waduh, ini backgroundnya sosialisasi program magister dan doktor Jumat 2 Juni. Bukan, harusnya kalau kita hari ini bikin background yang sama, virtual background, nanti buat foto kenang-kenangan keren. Kalau yang luring, wah pada bergaya-gaya foto dia. Kalau mau lihat di FB, FB saya sudah dihack orang itu terus nggak tak tambahin. Ya di IG saya foto akhir semester gini keren-keren loh di depan pasca, di ruang kuliah, di siapa berteman dengan saya di IG ada? Oh gak ada ya Jamilah Wijayanti. Bisa ditengok akhir semester fotonya keren-keren. Sayang ini kelasnya garing. Ayo wes fotonya omeng kayak gini dijejer-jejer wajahnya. Keren-keren loh foto akhir semester itu beneran. Kenangan suatu saat kalau sudah jauh dari Jogja. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, senang saya Bapak Ibu tetap menyempatkan untuk kuliah pada hari ini, meskipun sebenarnya ini adalah kalau saya hari libur, kalau Bapak Ibu Sabtu libur. Libur juga, Bu. Oh, libur juga. Ya sakjane iki Bu Hainun ki apa hari masak, apa hari healing, ya bulan ini ya, apa hari Bu Rosiana juga mungkin seharusnya punya kegiatan. Oke lah, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa lebih dulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Pak, Bu, sedikit pengantar. Pak Sudirman semangat banget usul digabung semua pagi ini Yonek tekan. Ya. Nah, sedikit pengantar begini. Ketika variabel terikat yang Bapak Ibu teliti atau Bapak Ibu amati itu lebih dari 1, jika ingin mengetahui pengaruh dari faktor atau treatment atau variabel bebas yang Bapak Ibu teliti terhadap respon yang diamati tadi, yang namanya variabel terikat, nah, maka Bapak Ibu bisa menggunakan MANOVA atau komparasi keunggulan sesuatu terhadap respon yang diamati tadi secara bersamaan. Bapak Ibu bisa menggunakan MANOVA. Kalau dari uji MANOVA-nya H0 diterima, jadi rata-rata masing-masing variabel di semua kelompok dapat dianggap sama, ya sudah. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel bebas itu terhadap semua variabel terikat yang diteliti. Namun jika pada uji MANOVA-nya H0 ditolak, yaitu pada kejadian nilai signifikansinya kurang dari alfa, maka itu artinya ada pengaruh atau ada rata-rata yang tidak sama. Nah, yang mana itu bisa dilanjutkan. Mungkin tidak pada semua variabel. Pada satu variabel terikat, mungkin juga tidak pada semua variabel bebasnya, rata-ratanya beda. Kemarin sudah latihan seperti itu. Ya toh? Betul? Nah, kalau kemudian selain variabel bebas dan variabel terikat, ada variabel lain
bukan treatment dari peneliti, bukan respon yang jadi fokus peneliti, tetapi secara teoritis variabel itu diduga mempengaruhi hasil. Secara teoritis kini ditulis di tesis ya digolek referensi, ngono lho. Itu namanya secara teoritis diduga mempengaruhi hasil. Maka variabel itu bisa kita masukkan sebagai variabel pengiring atau kovariat yang dipertimbangkan di dalam analisis. Kalau di buku-buku mengatakan pengaruhnya dikontrol, pengaruhnya disisihkan, ya kita yang di statistika ngertilah itu maksudnya secara matematis apa. Tapi sederhananya begitu, dengan mempertimbangkan kovariat, maka analisisnya Markova. Lah, kalau analisis data Bapak Ibu itu pakai MANOVA atau Markova, maka asumsi normalitasnya ya bukan yang univariat, bukan ke Sapirowicz atau Kolmogorov-Smirnov. Mestinya per kelompok. Tapi per kelompok itu bisa terdiri data beberapa variabel, tapi per kelompok. Misalnya kelas dengan PBL, entah ada berapa respon yang diamati. Nanti lagi kelas dengan PJBL, kita punya data dari sekian variabel. Lagi data dari kelas DL misalnya. Data tentang sekian variabel pada masing-masing kelompok itu diapakan dari masing-masing kelompok itu diuji namanya normal multivariat. Tentu kaitannya dengan normal multivariat juga ada uji homogenitas, kesamaan matrik varian kovarian. Itu juga mesti multivariat. Kalau homogenitas tinggal klik bareng MANOVA atau Markovanya oke. Tapi normalitasnya ini harus agak selangkah demi selangkah. Saya sudah sampaikan, Mas Agus sudah membuatkan tutorial yang mudah diikuti, sudah saya cek. Nah, Bapak Ibu ikuti itu. Tentu saja kalau punyanya Mas Agus 2 variabel, di sini mana yang 2, mana yang harus berubah, dan seterusnya menyesuaikan. Nah, oke, seperti saya sampaikan, ujiannya besok nggak pakai ngitung manual, nggak pakai ngitung pakai software. Tapi Bapak Ibu menafsirkan. Terus Bapak Ibu bisa menanyakan buat apaan kita praktek kayak gini. Ini kesempatan Bapak Ibu praktek bersama-sama. Belum lancar, nggak masalah, tapi sudah pernah. Suatu saat kalau perlu buat tesis lupa, setidaknya sudah pernah. Nah, itu akan lebih mudah daripada Bapak Ibu benar-benar memulainya sendirian dari awal. Jadi Pak Bu, manfaatkan kesempatan hari ini adalah untuk berlatih bersama, mengikuti petunjuk yang sudah dibuatkan di tutorial Mas Agus. Gitu loh tujuannya pagi ini. Oke, ya. Nah, maaf kalau sebenarnya yang Sabtu pada punya acara. Saya sebenarnya juga di jurusan ada webinar. Oke, begitu. Silahkan Pak Nayudin dan kawan-kawan. Kawannya siapa Pak? Untuk kemudian praktek. Dan Bapak Ibu ngikuti. Oke, baik. Terima kasih, Bu Jamila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Itu akan membahas terkait tentang uji normalitas multivariat dan uji homogenitas matriks varian kovarian. Nah, jadi mungkin sebagai pengantar, jadi kenapa sih kita perlu nanti uji normalitas dan homogenitas, kemudian nanti tahapan seperti apa, kalau tidak homogen nanti dampaknya seperti apa, nanti ini yang akan
kami jelaskan begitu sebisa mungkin begitu. Kemudian setelah itu kita akan mengecek ketika ada satu judul penelitian, kemudian variabel-variabel yang munculnya seperti apa, kemudian data yang nanti kami miliki selanjutnya dilakukan pengujian begitu. Nah, itu mungkin gambaran untuk presentasi ini, dan untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Erni ya. Silakan Bu Erni, kami persilahkan. Sebentar, saya kok agak galvok dengan virtual background-nya. Sosialisasi program magister dan doktor, tanggal berapa itu? 2 Juni 2023. Oke, jadi sudah akan ada sosialisasi program doktor untuk Bapak Ibu. Yang penting lulus S2-nya dulu, gitu. Tapi memang setiap Bapak Ibu yang lulus S2 jelas punya peluang untuk lanjut ke S3. Nah, belajar statistikanya ini baru sedikit, baru dasar. Tapi yang dasar ini sudah saya pilih, yang kalau nanti Bapak Ibu ke S3 punya penelitian yang lebih kompleks, prinsipnya uji hipotesis itu tetap ada H0, ada alternatif, peneliti milih alfa berapa, kalau pakai software kriteria keputusannya apa, kemudian menafsirkannya bagaimana, nginputnya seperti apa, hanya begitu. Tetapi macam analisis data itu memang banyak. Wah, keren, sudah sosialisasi program doktor. Oke, lanjut. Maaf Pak Nayudin. Oke, baik. Terima kasih tambahannya Bu Mila. Silakan Bu Erni, boleh ditampilkan. Oke, baik. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman semua. Mungkin saya tiba-tiba hadir, minta maaf Bu, karena banyak hal-hal yang perlu diselesaikan, jadi saya baru muncul. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya bersama Pak Nai, dan izinkan saya untuk men-share tugas dari kami. Mungkin bisa dijadikan co-host dulu Pak Dirman. Iya. Kenapa nggak muncul dia? Belum bisa ya? Iya. Aduh. Wait, Bu Erni. Bentar. Bisa juga solusinya dibantu siapa yang share screen dari yang lain, tetapi yang menjelaskan Bu Erni. Bisa juga begitu, yang sekiranya sinyalnya lancar jaya. Ya Bu Erni. Sudah Bu Erni, dicoba share screen Bu Erni. Bu Elizabeth ini sambil jalan-jalan apa sambil lopoy? Kalau tidak bisa mungkin coba dari saya. Nah, begitu. Belum berhasil Bu Erni? Iya, Ibu. Nah, ini Pak Nayudin yang share screen. Wah, cakep. Siapa ini yang bikin PPT-nya? Ada bunga-bunga manis di pagi hari. Romantis. Oke. Silakan siapa yang presentasi. Ya, baik Ibu. Ini dari kelompok kami, kelompok 5, saya dan Pak Nayudin.
eh, materi kami itu bagaimana menguji uji normalitas multivariat atau uji homogenitas matriks varians covarians. Oke, lanjut Pak. Sebentar Bu Erni, bukan Oh atau ya, loh, tapi maaf. dan. Iya, dan Atik itu atau dengan dan itu sudah bisa membedakan sekali. Dan, ya. oke, lanjut. Mengapa perlu uji normalitas dan homogenitas? Ya, uji normalitas dan uji homogenitas adalah dua jenis uji statistik yang digunakan dalam analisis data untuk memeriksa asumsi yang mendasari banyak metode statistik. Dan kemudian asumsi untuk normalitas mengasumsikan bahwa data diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal, sedangkan asumsi homogenitas varian yang mengasumsikan bahwa kelompok data yang dibandingkan memiliki varian yang sama. Pentingnya uji normalitas dan homogenitas adalah untuk memastikan bahwa asumsi yang mendasari analisis statistik yang akan digunakan terpenuhi. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis statistik dapat menjadi tidak akurat atau tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, uji normalitas dan homogenitas adalah langkah penting dalam pengolahan dan interpretasi data statistik. Oke, lanjut. Uji normalitas itu memiliki tahapan persyaratan analisis, yaitu pertama, memeriksa apakah data di dalam sampel atau populasi memiliki distribusi yang mirip dengan distribusi normal. Dan yang tahap kedua, jika data terdistribusi secara normal, maka metode statistik yang digunakan yaitu metode parametrik. Dan tahap ketiga, jika data tidak terdistribusi secara normal, maka metode statistik yang dapat digunakan yaitu metode non-parametrik mungkin lebih sesuai dan tepat. Dan untuk tahap persyaratan analisis uji homogenitas juga melalui beberapa tahap. Yang pertama, memeriksa apakah varians dari kelompok data yang dibandingkan sama. Yang kedua, jika data memiliki homogenitas varian, metode statistik parametrik yang dapat digunakan yaitu uji T. Yang ketiga, jika data tidak memiliki homogenitas varian, metode yang mempertimbangkan perbedaan dalam varian seperti metode non-parametrik mungkin lebih sesuai, misalnya uji Wilcoxon, Mann-Whitney, atau yang lainnya. Oke, lanjut Pak. Sebentar Bu Erni, Nah. mundur. Nah, uji homogenitas yang nomor 2. Jika data memiliki homogenitas varian, metode statistik parametrik yang dapat digunakan uji T. Ini pakai statistik uji T ini hanya untuk univariat dan membandingkan dua kelompok saja. Misalnya rata-rata prestasi belajar, kelas kontrol, dan kelas eksperimen. Atau rata-rata prestasi belajar, kelas discovery, atau inquiry. Itu sih, kalau seperti itu, variansinya sama, ada statistik ujinya T yang pakai simpangan baku gabungan, variansinya tidak sama, yo tetap bisa parametrik pakai T dengan yang simpangan bakunya tidak digabung. Itu dalam kasus membandingkan rata-rata dua grup. Variansinya dapat dianggap sama atau tidak, statistika parametrik masih menyediakan alatnya, yaitu statistik uji T, hanya T-nya beda sedikit untuk yang variansinya sama dan yang variansinya tidak sama. Tapi misalnya untuk kasus-kasus yang lain
yang bukan hanya sekedar membandingkan dua, sudah betul kalau misalnya asumsi normalitas dan homogenitas tidak dipenuhi, maka betul Bapak Ibu bisa menggunakan statistik non-parametrik. Tadi juga sudah saya sebut, ada Wilcoxon, ada Mann-Whitney, ada macam-macam yang lain. Tinggal Bapak Ibu cek mana yang cocok dengan rumusan masalah yang Ibu Bapak punyai. Sekali lagi, nomor 2 ini, kasusnya kalau hanya membandingkan dua, variansinya sama atau tidak sama, tetap bisa pakai uji T, di mana rumus T-nya sedikit berbeda pada simpangan bakunya. Oke, seperti itu tambahan saya. Lanjut Bu Erni. Ya, Bu. Untuk mendeteksi normalitas multivariat, ya kita menggunakan plot probabilitas normal, baik sebagai uji subjektif untuk normalitas multivariat. Dan untuk menilai arah penyimpangan dari normalitas, itu scatter plot dibuat dengan membuat korelasi antara nilai Mahalanobis distance atau pada sumbu kadang dalam dalam skala grafik itu dengan disimbolkan Y dengan nilai chi-square-nya yaitu sumbu X. Nah, untuk mendeteksi homogenitas multivariat, yang pertama itu adalah homogenitas matriks varians covariance, yaitu versi multivariat dari asumsi univariat dari homogenitas varians dan asumsi bivariat dari homoskedastisitas. Nah, singkatnya, homogenitas matriks varians covariance menyangkut matriks varians covariance dari beberapa variabel terikat untuk setiap kelompok. Untuk homogenitas matriks varians covariance atau uji prasyarat analisis misalnya MANOVA diuji dengan uji box M, yaitu di mana uji box M itu menguji hipotesis statistik bahwa matriks varians covariance adalah sama. Lanjut. Nah, contoh judul yang kami buat dalam judul penelitian ini adalah perbandingan model pembelajaran problem-based learning dengan model direct instruction terhadap keterampilan proses sains dan motivasi berprestasi siswa kelas 10 SMA. Saya beri komentar dulu, Bu Erni. Ya. Ya, Pak, Bu, ini membandingkan ada dua, problem-based learning dengan direct instruction. Tapi variabel terikatnya ada dua, keterampilan proses sains dan motivasi berprestasi. Nah, komentar saya begini, motivasi berprestasi itu bisa menjadi variabel terikat atau hasil yang diamati seperti ini. Tapi pada kesempatan lain, tentu sesuai latar belakang yang diungkap peneliti, motivasi ini bisa menjadi kovariat yang diukur di awal sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kalau ini sebagai hasil. Motivasi juga bisa sebagai variabel untuk mengelompokkan. Setelah diukur motivasinya di awal, yang motivasinya rendah, sedang, tinggi, rata-ratanya dibandingkan. Nah, Bapak Ibu mau menempatkan motivasi itu di mana, tentu tergantung penelitian Bapak Ibu. Seperti ini, motivasi menempati posisi sebagai variabel terikat. Sangat mungkin ini karena di dalam model pembelajaran yang diuji cobakan, itu ada sejumlah langkah-langkah
di sintaknya yang itu berpotensi bisa meningkatkan motivasi berprestasi misalnya. Seperti itu Pak Bu, jadi posisi motivasi itu macam-macam. Kali ini dalam posisi variabel terikat. Oke, lanjut. Berikutnya adalah desain dan contoh data hasil penelitian dari kami. Kok koyok Di mana ketikannya kok koyok persis kemarin ya? Oh enggak. Ini loh. Oh enggak, ya udah apa enggak. Maksudnya warnanya gini, terus gini. Ini ya serapa apa. Oke, silahkan. Oke. Untuk kelas sampel A yang menjadi variabel bebas atau independen pada model pembelajaran yaitu direct interaction dan untuk direct instruction pembelajaran langsung. Oke. Kelas sampel B itu yaitu problem based learning atau yang biasa kita kenal dengan PBL. Nah, kemudian untuk variabel terikat atau dependent dari kelas sampel A yaitu keterampilan proses sains atau KPS, disingkat KPS, dan motivasi berprestasi, kita singkat dengan MO. Nah, kemudian untuk kelas sampel B yang menjadi variabel terikat atau dependennya sama, yaitu keterampilan proses sains atau KPS, dan motivasi berprestasi atau MO. Nah, untuk data kemampuan keterampilan proses sains dan motivasi berprestasi bisa kita lihat pada tabel berikut. Oke, sebentar Bu Erni. Terima kasih. Sebentar. Iya, Bu Erni, Pak Nay. Iya. Papa ikut belajar. Seandainya penelitiannya seperti ini, kira-kira judul seperti tadi tepatnya rumusan masalahnya apa ya? Sebentar. Judul seperti itu tadi, saya ingin tanya ke Bu Risnawati, kira-kira tepatnya rumusan masalahnya apa? Coba slide-nya mundur ke judul. Nah, ini. Saya ingin koreksi sedikit. Perbandingan model pembelajaran bla 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 bukan terhadap ya. Kalau ini tepatnya ditinjau. Tetapi kalau pengaruh model pembelajaran ini baru terhadap. Nah, sekarang kalau judulnya begini, perbandingan model pembelajaran problem based learning dengan model direct instruction ditinjau dari ini dan ini. Rumusan masalahnya apa, Bu Desna? Suaranya belum kedengaran, Bu Desna. Oh ya, maaf Bu. Mungkin rumusan masalahnya Bu, apakah ada perbandingan? Apakah ada perbedaan model pembelajaran PBL dan DI jika ditinjau dari keterampilan proses sains dan motivasi berprestasi siswa? Oke, bisa ditambahkan sedikit tadi, apakah ada perbedaan? Bukan perbedaan modelnya ya, nek modelnya mesti beda. Tapi bisa ditambahi sedikit, apakah ada perbedaan keunggulan problem based learning dan direct instruction ditinjau dari ini dan itu. Nah, kalau penelitian yang sebenarnya, Bapak Ibu sudah punya teori didukung hasil penelitian yang relevan. Di akhir bab 2, Bapak Ibu akan memunculkan namanya hipotesis peneliti atau hipotesis penelitian. Monggo ngunjuk rumiyin Pak Agil, enggak apa-apa. Nah, oke, akan ada hipotesisnya. Hipotesis itu Bapak Ibu bisa mengunggulkan
yang satu dibandingkan yang lain, tergantung kajian teori Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu memandang banyak keunggulannya di problem based learning daripada direct instruction untuk kedua variabel, ya Bapak Ibu bisa menulis hipotesis penelitian itu bahwa problem based learning lebih unggul dari direct instruction ditinjau dari dia dan dia. Tetapi bisa jadi ketika Bapak Ibu menguji cobakan sesuatu, itu tidak lantas yang satu lebih unggul dari satunya dalam semua variabel terikat. Enggak mesti. Tergantung langkah-langkah di pembelajaran itu, ada apa di dalam pelaksanaan langkah-langkah problem based learning dan direct instruction itu, misalnya yang berpotensi untuk menjadi lebih unggul di dalam variabel ini. Oke, kalau judulnya pengaruh model pembelajaran problem based learning dan direct instruction, pengaruh terhadap keduanya, maka hipotesisnya, rumusan masalahnya ya Bapak Ibu ngikuti serasi. Kalau pengaruh ya apakah ada pengaruh? Oke, seperti itu ya. Kadang-kadang yang seperti ini antara judul, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, Bapak Ibu pindah-pindah antara nih pengaruh, antara nih komparansi keunggulan, antara nih rata-rata, malah ada yang selenco pindah ke efektif atau tidak, beda lagi. Walaupun mau membandingkan rata-rata atau menguji pengaruh, tetap bisa ke ANOVA. Oke, lanjut. Bu Erni. Nah, oke, selanjutnya mungkin terkait Lanjut. dengan perhitungannya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait dengan untuk bagaimana cara menguji homogenitas dan uji normalitas dan homogenitas untuk multivariat. Pertama kita siapkan dulu datanya. Sebentar saya sharekan dulu. Ya.